Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ini luar biasa. Kita terbang dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari yang bisa dicapai pedang terbang. Yuan dipenuhi kegembiraan saat mereka melayang di udara lebih cepat daripada yang bisa dicapai oleh sebagian besar jet tempur di dunianya. Jika Tuan Muda menganggap ini cepat, tunggu saja sampai aku memulihkan wujud dan kekuatan Phoenixku. Itu akan seperti membandingkan jalan lambat dengan lari cepat. 100.000 mil? Aku bahkan bisa menempuh 1 juta mil dalam sekejap mata. Feng Yuxiang memperhatikan kegembiraan Yuan dan mengambil kesempatan ini untuk sedikit membual guna memperbaiki kesan Yuan terhadapnya. 1 juta mil dalam sekejap mata? Bagaimana mungkin sesuatu bisa bergerak secepat itu? Gumam Yuan dengan suara bingung, karena dia bahkan tidak bisa membayangkan bergerak dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Semuanya bergantung pada teknik gerakanmu, Tuan Muda. Ada teknik gerakan yang sangat mendalam di luar sana yang memungkinkan para kultivator untuk berpindah dari bintang ke bintang hanya dengan satu langkah. Itu bukanlah sesuatu yang bahkan aku pun bisa pahami. Teknik gerakan ya? Ngomong-ngomong, aku tidak punya teknik gerakan. Aku hanya punya teknik bela diri. Yuan baru menyadari hal ini. Ah, Tuan Muda tidak memiliki teknik gerakan? Itu keterlaluan. Seru Feng Yuxian dengan suara terkejut. Hah? Apakah teknik gerakan sepenting itu? Yuan mengangkat alisnya setelah melihat ekspresi terkejutnya. Tentu saja, Tuan Muda, teknik gerakan sama penting dengan teknik bela diri. Bahkan mungkin lebih penting. Saat Anda bertarung dengan musuh, bagaimana Anda bergerak untuk menyerang dan bagaimana Anda bergerak untuk menghindar atau bertahan sangatlah penting. Atau Anda tidak akan berbeda dengan sasaran empuk di medan perang. Lalu dia melanjutkan. Jika Tuan Muda tidak memiliki teknik pergerakan, saya dapat memberikan teknik pergerakan saya. Meskipun teknik ini ditujukan untuk Phoenix, teknik ini masih dapat digunakan dalam wujud manusia. Benarkah? Yuan menatapnya dengan mata bersinar, jelas bersemangat dengan teknik gerakan ini. Tentu saja. Feng Yuxiang kemudian menoleh ke arah Xiaohua dan berkata kepadanya, Senior, Anda tidak keberatan jika saya memberikan teknik gerakan kepada Tuan Muda, kan? Karena Feng Yuxiang tidak ingin tidak menghormati Xiaohua yang mungkin mengajar Yuan sebagai guru, dia harus meminta izin sebelum mengajar Yuan apapun, karena itu adalah etika yang tepat di dunia kultivasi. Dan mencoba mencuri murid dari orang lain sangat tidak disukai. Setelah hening sebentar, Xiaohua mengangguk. Semakin banyak kakak Yuan belajar, semakin baik. Xiaohua tidak memiliki teknik gerakan yang sesuai dengan bakat kakak Yuan, jadi kamu bisa memberinya satu. Karena dia bukan guru Yuan, dia tidak peduli orang lain mengajar Yuan. Asalkan apa yang mereka ajarkan bukanlah sesuatu yang benar-benar sampah dan tidak berharga. Terima kasih senior, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajari Tuan Muda, kata Feng Yuxiang kepadanya. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa jam berada di udara, Feng Yuxiang tiba-tiba berhenti. Lalu dia menunjuk ke depan mereka dengan kepalanya dan berkata, tempat ini pasti kuil inti naga. Aku bisa merasakan kehadiran mendalam datang dari tempat itu. Yuan menoleh ke arah yang dilihat Feng Yuxiang dan melihat tempat yang sangat luas tampaknya seperti kota, tetapi dengan lebih banyak bangunan. Jadi itu kuil inti naga ya? Jauh lebih besar dibandingkan sekte pedang terbang. Aku tidak mengenal sekte pedang terbang, tapi kuil inti naga adalah salah satu faksi terkuat di surga bawah. Hanya dikalahkan oleh beberapa tempat dan istana langit dan bumi, kata Feng Yuxiang. Yuan mengangguk dan berkata, apapun itu, ujiannya baru akan dimulai beberapa hari lagi. Jadi mari kita manfaatkan waktu untuk berlatih teknik gerakan ini. Baiklah, izinkan saya mencari tempat yang aman dulu. Feng Yuxiang kemudian terbang mengelilingi area hingga menemukan lahan kosong dan mendarat di sana. Ini sepertinya tempat yang perfect untuk melatih teknik gerakanku, kata Feng Yuxiang sambil meletakkan Yuan kembali. Beberapa saat kemudian, Feng Yuxiang berkata, karena ini adalah sesuatu yang saya pelajari secara alami sebagai Phoenix Merah, saya tidak menulisnya di gulungan. Jadi Tuan Muda harus mencoba mempelajarinya dengan mengamati gerakan saya. Meskipun mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama bagi Anda untuk memahami teknik ini daripada membaca tekniknya langsung dari buku atau gulungan, setidaknya Anda dapat menyaksikan teknik ini dieksekusi di depan mata Anda. Tentu saja, ini juga akan bermanfaat bagi Anda jika Anda adalah seseorang yang lebih mudah belajar dengan mengamati daripada membaca. Selain itu,
Karena teknik gerakan ini sebenarnya tidak ditujukan untuk manusia, mungkin Tuan Muda membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya. Namun saya percaya pada Tuan Muda. Jika Anda bekerja cukup keras, Anda seharusnya dapat menggunakan teknik ini dalam beberapa tahun. Beberapa tahun? Yuan menatapnya dengan mata terbelalak. Feng Yuxiang salah pengertian dengan ekspresi terkejut Yuan dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu beberapa tahun mungkin terdengar terlalu cepat untuk teknik gerakan, tapi percayalah Tuan Muda, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajarimu. Namun, Xiaohua kemudian membuka mulutnya untuk berbicara. Logika Anda tidak berlaku untuk kakak Yuan Hormat Phoenix Merah. Jika Anda meremehkan kakak Yuan, Anda akan terkejut. Hah? Feng Yuxiang tidak mengerti ucapan Xiaohua dan memiringkan kepalanya dengan bingung. Namun itu memang sudah diperkirakan, karena Feng Yuxiang tidak menyadari kemampuan pemahaman Yuan yang luar biasa, yang memungkinkannya mempelajari kemampuan level dewa dalam beberapa jam. Dan sebelum Xiaohua sempat menjelaskan, Yuan membuka mulutnya dan berkata, Feng Feng, bisakah kamu menunjukkan teknik gerakannya? Baik Tuan Muda. Feng Yuxiang mengangguk dan dia berjalan hingga berada beberapa meter dari mereka. Perhatikan dengan baik Tuan Muda. Saya akan mencoba melakukannya selambat mungkin, tapi mungkin masih agak cepat. Feng Yuxiang menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia mulai menggerakkan kaki dan telapak kakinya dengan cara yang unik namun berirama. Ini teknik gerakan. Yuan mengangkat alisnya ketika melihat teknik gerakan Feng Yuxiang, karena itu tidak masuk akal baginya. Beberapa menit kemudian, Feng Yuxiang berhenti dan bertanya kepadanya. Bagaimana menurutmu Tuan Muda? Aku kira aku tidak mengerti. Jawab Yuan, lalu berkata, bagaimana itu bisa membantumu menghindari lawan saat bertarung? Kamu hanya bergerak di area kecil. Feng Yuxiang berpikir sebentar sebelum berbicara. Tuan Muda, mengapa Tuan Muda tidak mencoba menyerang saya? Hah? Yakin? Feng Yuxiang mengangguk dan berkata, ya. Baiklah, Yuan mengambil kembali pedang rohnya dan mendekati Feng Yuxiang. Tuan Muda, Anda bisa menyerang saya kapanpun Anda siap. Anda juga tidak perlu menahan diri, kata Feng Yuxiang kepadanya beberapa saat kemudian. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan berkata, aku datang. Yuan mulai menyerang Feng Yuxiang tanpa menggunakan teknik pedang yang sebenarnya. Namun Yuan dengan cepat menyadari bahwa seberapapun dia mencoba menyerang Feng Yuxiang, wanita itu akan selalu berhasil menghindari semua serangannya. Ini baru dasar-dasarnya Tuan Muda. Izinkan saya menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh teknik gerakan ini dengan tingkat penguasaan yang tinggi. Feng Yuxiang berkata kepadanya sebelum sayap berapi-apinya kembali. Lalu dia melangkah mendekati Yuan sebelum menghilang dari pandangannya, hampir seperti hantu. Bagaimana menurut Anda Tuan Muda? Suara Feng Yuxiang tiba-tiba bergema dari segala arah di sekitar Yuan, membuatnya menoleh. Namun ke arah manapun ia melihat, Feng Yuxiang ada di sana. Bahkan ada lebih dari selusin Feng Yuxiang yang berdiri santai di sekelilingnya saat ini, seolah-olah tubuhnya telah berlipat ganda. Apa-apaan ini? Ini teknik pergerakan. Apa kamu yakin kau tidak mengkloning tubuhmu sendiri? Kata Yuan dengan ekspresi tercengang. Feng Yuxiang tiba-tiba berhenti bergerak, dan sedetik kemudian, klon-klonnya menghilang. Aku bergerak sangat cepat, sehingga kalian melihat selusin diriku, kata Feng Yuxiang. Jadi selama aku mempelajari teknik gerakan ini, lawan-lawanku tidak akan bisa mengenaiku, Yuan bertanya padanya setelah itu. Benar sekali, kecuali mereka mengetahui teknik gerakanmu atau dapat menebak ke arah mana kau akan bergerak selanjutnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk sekedar menyentuhmu, apalagi memberikan serangan yang tepat sasaran. Dan bahkan jika mereka sedemikian rupa mengetahui gerakanmu, mereka tetap harus cukup cepat untuk mengenaimu. Selama kau berada di alam surga bawah, kau akan tak tersentuh dengan teknik gerakan ini. Tak tersentuh, gumam Yuan dengan suara rendah. Namun teknik ini disebut Phoenix Merah mendominasi langit. Aku sendiri yang menamainya, kata Feng Yuxiang dengan ekspresi bangga di wajahnya. Phoenix Merah mendominasi langit, sungguh nama yang arogan untuk sebuah teknik gerakan. Xiaohua terdiam karena tak malunya Feng Yuxiang memberi nama semegah itu pada teknik gerakan tersebut. Beberapa waktu kemudian Yuan berkata kepada Feng Yuxiang, Feng, bisakah kau menunjukkan teknik gerakannya beberapa kali lagi? Aku sudah menghafal semua gerakannya, tetapi aku masih perlu memahami esensinya. Kau sudah menghafal gerakannya? Feng Yuxiang menatapnya dengan wajah bingung. Ada lebih dari 1000 gerakan untuk teknik gerakan itu. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat prajurit roh bisa menghafal begitu banyak gerakan dalam waktu sesingkat itu? Itu sungguh luar biasa.
Melihat wajah terkejutnya Feng Yuxiang, Xiao Hua bersenyum dan berpikir dalam hati. Jika kamu terkejut karena hal sekecil ini, kamu mungkin akan mati jantung setelah melihat bakat-bakat lain kakak Yuan. Sementara itu Feng Yuxiang merenung dalam hati. Apakah Tuan Muda benar-benar menghafal semua langkah setelah menontonnya satu kali? Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang dari surga bawah memiliki tingkat bakat yang sedemikian mengejutkan. Namun Tuan Muda memiliki garis darah di atas tingkat ilahi dan asal-usulnya tidak jelas. Jadi dia mungkin sebenarnya seseorang dari surga atas yang memutuskan untuk datang ke surga bawah untuk berlatih. Itulah kenapa ada prajurit roh yang mengikutinya. Namun sekalipun itu benar, bagaimana mungkin seorang Raja Roh tetap berada di surga bawah tanpa dihukum oleh surga dengan petir sargawi? Mungkin dia memiliki harta karun yang menyembunyikan keberadaannya, tapi aku belum pernah mendengar tentang harta karun seperti ini sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja, Feng Feng? Yuan tiba-tiba memanggilnya. Jika kamu lelah, kita bisa melanjutkannya nanti saja. Dia bertanya apakah wanita itu lelah setelah demonstrasi yang mengesankan itu. Tidak, saya baik-baik saja. Izinkan saya menunjukkan gerakannya lagi, Tuan Muda. Feng Yuxiang menarik napas dalam-dalam sebelum mulai menampilkan kembali teknik gerakan Phoenix merah mendominasi langit. Sementara itu Yuan menatapnya dengan tatapan yang intens, seolah-olah dia mencoba menembus tubuh Feng Yuxiang dengan tatapannya. Tatapan yang sangat tajam. Tubuh Feng Yuxiang merasa sedikit bergetar setelah merasakan tatapan Yuan, merasa seolah-olah tidak ada yang dapat dia sembunyikan darinya, dan hampir seperti telanjang di hadapan tatapannya. Beberapa menit kemudian, Feng Yuxiang menyelesaikan demonstrasi teknik gerakan tersebut untuk kedua kalinya. "Bagaimana menurutmu, Tuan Muda?" tanya Feng Yuxiang setelah itu. "Aku rasa aku sudah mengerti intinya. Bisakah kau ulangi lagi? Kali ini aku akan mencoba mengikuti gerakanmu," kata Yuan sambil mendekatinya. "Kau ingin berlatih teknik gerakan denganku?" Feng Yuxiang mengangkat alisnya, lalu meneruskan. "Aku tidak bermaksud tidak sopan, Tuan Muda. Tapi meskipun kau menghafal semua gerakannya, mengeksekusi gerakan itu adalah hal yang berbeda sama sekali. Meskipun kau mungkin bisa melakukan beberapa langkah pertama dengan benar, setelah itu semuanya akan kacau. Seperti itulah biasanya proses belajar teknik gerakan." "Ya, kalau begitu bagaimana lagi aku bisa menjadi lebih baik daripada berlatih?" kata Yuan kepadanya. "Kurasa begitu," Feng Yuxiang mengangguk. "Kapan saja Anda siap, Tuan Muda?" katanya kepadanya beberapa saat kemudian. "Lanjutkan." Setelah mendengar kata-katanya, Yuan mulai menggunakan teknik gerakannya lagi, dan Yuan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti gerakannya. Feng Yuxiang tercengang ketika Yuan menirukan gerakan-gerakannya dengan sempurna, dan meskipun gerakannya menjadi kaku dan canggung menjelang akhir, dia tetap berhasil melakukan gerakan tersebut tanpa kesalahan. Ini benar-benar membuat Feng Yuxiang tercengang. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa di alam prajurit roh bisa mempelajari teknik gerakan Phoenix merah mendominasi langit secepat ini? Dia baru menampilkan teknik gerakan itu 2 kali. "Kau benar, Feng Feng. Meskipun awalnya sederhana dan mudah diikuti, semakin lama semakin melelahkan dan sulit untuk melanjutkan ke bagian akhir. Namun aku pasti akan berhasil setelah mencobanya beberapa kali lagi," kata Yuan kepadanya dengan wajah polos, tanpa menyadari bahwa apa yang baru saja dia lakukan sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Feng Yuxiang kehilangan kata-kata. Terdengar suara tawa ringan dari Xiao Hua yang menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Xiao Hua sudah bilang jangan remehkan kakak Yuan Vermilion Phoenix. Dia seorang jenius yang bisa mempelajari teknik tingkat dewa hanya dalam beberapa jam, dan bahkan mempelajari teknik mendalam hanya dengan mengamati orang lain, kata Xiao Hua padanya sambil tersenyum. Meskipun ini adalah kali pertama Feng Yuxiang melihat Xiao Hua tersenyum, dia lebih terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Hua. Tuan Muda bisa mempelajari teknik tingkat dewa hanya dalam beberapa jam. Bakat luar biasa macam apa itu? Feng Yuxiang menatap Yuan dengan ekspresi linglung di wajahnya. Beberapa saat kemudian, setelah beristirahat hingga ia bisa bergerak kembali, Yuan mulai melakukan teknik gerakan itu lagi. Kali ini, hasilnya tampak lebih halus dan lebih akurat daripada sebelumnya. Seolah-olah pengalamannya dalam hal itu telah meningkat pesat setidaknya beberapa tahun antara percobaan pertama dan keduanya. Rahang Feng Yuxiang terngangah melihat peningkatan kemampuan Yuan. Seberapa luar biasa berbakatnya Tuan Muda ini. Ia bahkan bisa membuat para jenius berbakat dari surga atas merasa malu dengan bakatnya yang luar biasa. Namun, Xiao Hua tiba-tiba berkata kepadanya, "Jika menurutmu itu adalah bagian paling mengejutkan dari kakak Yuan, tunggu saja sampai kau melihat dia melakukan itu." "Itu? Apa maksudmu itu, senior?" tanya Feng Yuxiang dengan rasa ingin tahu yang tinggi.
Kau akan mengetahuinya pada akhirnya. Xiaohua mengangkat bahu, karena dia ingin Feng Yuxiang mengetahuinya secara alami seperti yang terjadi padanya. Feng Yuxiang menelan ludah dengan gugup, dan dia diam-diam merenungkan apa arti itu sebenarnya. Sementara itu, Yuan menghabiskan 1 jam berikutnya untuk berlatih teknik gerakan itu. Kurasa aku akhirnya berhasil, Feng Feng. Bagaimana menurutmu? Tanya Yuan sambil kakinya terus bergerak tanpa henti, merasa cukup nyaman dengan teknik gerakannya sekarang. Ya, Anda sudah cukup menguasai tekniknya sekarang, Tuan Muda, kata Feng Yuxiang, tatapannya dipenuhi kekaguman. Namun Yuan tidak berhenti berlatih teknik gerakan tersebut, dan dia terus berlatih hingga akhirnya menerima pemberitahuan. Kamu telah mempelajari foniks merah mendominasi langit. Foniks merah mendominasi langit. Peringkat ilahi. Tingkat keahlian 1. Deskripsi, teknik gerakan ampuh yang diciptakan oleh Feng Yuxiang, sang foniks merah tua. 2 jam. Tuan Muda berhasil mempelajari teknik gerakanku yang membutuhkan bertahun-tahun untuk kupelajari hanya dalam 2 jam. Apakah dia benar-benar manusia? Gumam Feng Yuxiang dengan suara rendah sambil memperhatikan Yuan menyempurnakan teknik gerakannya dengan ekspresi linglung di wajah cantiknya. Meskipun dia telah melihat banyak kultivator berbakat di alam surga atas, tak satu pun dari mereka yang dapat dibandingkan dengan Yuan dalam hal kemampuan pemahaman mereka. Dan bahkan jenius teratas juga membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mempelajari teknik tingkat dewa, apalagi hanya beberapa jam. Setelah beristirahat beberapa menit, Yuan berkata kepada mereka, "Aku akan keluar dari sistem sekarang, dan mungkin aku tidak akan kembali sampai ujian kuil inti dragon dimulai. Jadi jangan panik jika aku tidak kembali besok pagi." "Baiklah, sampai jumpa lagi Kakak Yuan," kata Xiaohua kepadanya sebelum hilang ke dalam kalung itu. Melihat hal ini, Feng Yuxiang juga hilang ke dalam dadanya. Setelah keluar dari permainan, Yuan langsung mulai berlatih di dunia nyata, sampai Yurao pulang dari sekolah dan menyiapkan makan malam untuknya. Beberapa jam kemudian, Yurao masuk ke kamarnya dengan membawa 3 mangkuk sup di atas troli dan beberapa peralatan pembersih. "Saudaraku, apa yang kau lakukan di pertandingan hari ini?" tanya Yurao sambil menyingkirkan selimut yang melilit tubuhnya sebelum melepaskan pakaiannya dan menyikat tubuhnya dengan handuk basah yang hangat. "Hari ini saya mempelajari teknik baru, yaitu teknik gerakan," kata Yuan. "Teknik gerakan? Apa itu?" tanya Yurao. Yuan kemudian menjelaskan kepadanya tentang teknik gerakan dan bagaimana teknik tersebut dapat digunakan untuk menghindari serangan dan banyak hal lainnya. "Wow, jadi kau mempelajari teknik tingkat dewa lagi, seperti yang diharapkan darimu saudaraku. Baru sehari sejak kau mulai bermain sendiri lagi dan kau sudah membuat pengajuan yang signifikan. Mungkin aku memang beban untukmu." Yurao menghela nafas. "Omong kosong, kau sama sekali tidak menjadi beban. Jika bukan karenamu, kita tidak akan pernah pergi ke kota Phoenix atau menemukan Feng Feng, apalagi menyebari GTK teknik. Jadi kau benar-benar telah berkontribusi pada kemajuanku," kata Yuan. "Baiklah, kalau begitu," Yurao mengangguk. Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan tubuh Yuan, Yurao berkata kepadanya, "Saudaraku, karena 2 mangkuk sup kemarin tidak cukup, saya sudah memasak 3 mangkuk sup untuk malam ini." "Terima kasih, Yurao." Setelah menyuapi Yuan mangkuk sup kedua, Yurao bertanya kepadanya, "Bagaimana menurutmu saudaraku? Bisakah kau makan semangkuk lagi?" "Ya, saya bisa," kata Yuan. "Baiklah," Yurao mengangguk dan mulai menyuapinya mangkuk sup ketiga. "Bagaimana sekarang? Apakah kamu sudah kenyang?" tanya Yurao setelah itu. Yuan ragu-ragu untuk menjawab. Yurao mengangkat kalisnya saat melihat hal ini, dan dia berkata, "Saudaraku, tidak apa-apa jika kau berkata yang sebenarnya. Jika 3 mangkuk sup tidak cukup, saya akan memasak 4, 5, sampai kau puas." Setelah diam sebentar, Yuan berkata, "Meskipun saya belum kenyang, saya merasa sudah makan sesuatu kali ini. Jadi mungkin saya akan kenyang setelah 2 atau 3 mangkuk lagi." 2 atau 3 mangkuk lagi? Ya ampun saudaraku, apakah sekarang kau akan makan makanan untuk 1 minggu penuh setiap hari? Bagaimana kalau kau menjadi gemuk? Yurao berbicara dengan suara khawatir. "Haha, kurasa kau tidak perlu khawatir tentang itu." Yuan bersuling lagi. Setelah segala sesuatu yang dia makan secara alami akan berubah menjadi energi yang akan membantunya dalam kultivasi. Lalu dia melanjutkan, "Namun, kurasa saya tidak perlu makan sampai kenyang setiap kali makan. 3 mangkuk saja sudah cukup untuk saat ini." "Baiklah, kalau begitu saya akan terus memberimu 3 mangkuk sup setiap kali makan, sampai Dr. Wang memberikan sarannya." Yurao mengangguk. Setelah Yurao selesai memberi makan Yuan,
Dia berkata kepadanya, "Baiklah saudaraku, sekarang kamarmu sudah dibersihkan. Saya akan membiarkanmu tidur sendiri lagi." Beberapa saat kemudian, Yuro menggendong Yuan ke kursi roda sebelum mendorongnya kembali ke kamarnya sendiri. "Apakah kau ingin bermain malam ini, saudaraku?" Sekarang setelah dia mengetahui identitas aslinya sebagai pemain Yuan, dia lebih bersedia membiarkannya bermain lebih banyak agar dia dapat terus berkembang semaksimal mungkin. Tidak apa-apa. Malah saya akan istirahat dari kultivasi online selama beberapa hari sampai ujian kuil inti dragon dimulai. Hah? Kau sudah istirahat? Kenapa? Tanya Yuro dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Meskipun kehilangan beberapa hari kemajuan mungkin tidak masalah ketika Yuan sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lebih maju dari pemain lain, tetap saja tidak masuk akal mengapa dia ingin beristirahat begitu tiba-tiba. Apakah terjadi sesuatu hari ini? Apakah itu sebabnya kau beristirahat? Tanya Yuro padanya. Tidak apa-apa untuk berbicara denganku, kakak. Tidak, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan permainan. Jujur saja, saya hanya ingin istirahat dan mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian. Persiapan untuk ujian di dunia nyata. Yuro tidak mengerti maksudnya. Tetapi karena Yuan bersikas untuk beristirahat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, bukan berarti dia bisa memaksanya untuk terus bermain game. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendiri sekarang. Selamat malam kakakku. Yuro mematikan lampu di kamar sebelum meninggalkan Yuan sendirian. Begitu sendirian, Yuan segera mulai berlatih merkine, dan dia tidak berhenti sepanjang malam. Keesokan paginya, Yuan berhasil menembus level sekali lagi, mencapai tingkat keempat ranah murid roh. Ini memakan waktu jauh lebih lama daripada permainannya. Seandainya saja ada inti monster di dunia ini atau hal-hal yang setara yang memungkinkan aku meningkatkan kultivasiku lebih cepat. Yuan menghela nafas. Beberapa saat kemudian, Yuro masuk ke kamarnya untuk membersihkan wajah dan menyikat giginya sebelum memberinya sarapan. Setelah Yuan menghabiskan ketiga mangkuk sup itu, Yuro menyeka bibirnya dengan handuk basah sebelum berangkat ke sekolah. Setelah kembali sendirian, Yuan kembali berlatih kultivasi. Meskipun kemajuannya mungkin lambat, setidaknya dia bisa membuat beberapa kemajuan. Yuan mengulang proses ini selama 2 hari berikutnya, dan selain makan dan berlatih, dia tidak melakukan hal lain, bahkan dia tidak tidur. Pada saat kuil inti naga memulai ujian murid, Yuan telah mencapai alam murid roh tingkat kelima. Yuro, aku akan kembali ke kultivasi online hari ini. Kuil inti naga juga seharusnya memulai ujian murid mereka hari ini, kata Yuan padanya. Baiklah, semoga beruntung kakakku. Tentu saja, aku yakin kau akan lulus ujian tanpa kesulitan. Yuro terkekeh. Lalu dia berkata, "Oh, aku tahu kau akan menjadi pusat perhatian. Jadi cobalah untuk tidak mengungkapkan identitasmu sebagai pemain Yuan, oke? Kau tidak tahu betapa banyak pemain yang sedang mencarimu saat ini. Jika mereka mengetahui identitasmu, hidup kita tidak akan setenang ini lagi." Saya mengerti, jawab Yuan dengan suara gugup. Beberapa waktu kemudian, Yuan kembali ke dunia kultivasi. Selamat datang kembali kakak Yuan. Xiaoho adalah orang pertama yang muncul di hadapannya. Aku sudah kembali. Kuil inti naga seharusnya memulai ujian murid hari ini kan? Tanya Yuan. Benar. Xiaoho mengangguk, lalu menoleh ke arah kuil inti naga. Sudah banyak orang berkumpul di sana. Kalau begitu, mari kita mulai. Namun Xiaoho menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Yuan, Xiaoho akan tetap di dalam kalung ini sampai kakak Yuan memutuskan untuk meninggalkan sekte atau membutuhkan bantuan. Dengan begini, kakak Yuan dapat mengalami dunia kultivasi sebagaimana mestinya. Jika kakak membutuhkan nasihat, Xiaoho akan berbicara kepadamu menggunakan indera ilahi seperti Phoenix merah." Yuan mengangguk dan berkata, "Akan terasa kesepian tanpamu di sisiku sepanjang waktu, tetapi aku mengerti mengapa kau melakukan ini." Setelah Xiaohua kembali ke kalung, Yuan mulai berlari menuju kuil inti naga. Oh, benar. Akan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian ini, baik NPC maupun pemain. Untuk menjaga identitasku tetap aman, setidaknya aku harus menyembunyikan wajahku. Sambil berpikir demikian, Yuan berhenti bergerak, mengambil masker jiak hitam dan memakainya di wajahnya, menyembunyikan segalanya kecuali matanya yang cerah dan inosen. Ini sudah seharusnya cukup. Yuan mengangguk pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan berlari menuju kuil inti naga. Beberapa waktu kemudian, Yuan tiba di kuil inti naga, dan seperti yang dia duga, sudah ada lautan manusia yang berkumpul di sana. Wow,
Begini rasanya pergi ke sekolah di hari pertama. Yuan bergumam dalam hati sambil mengikuti kerumunan. Beberapa menit kemudian mereka tiba di pegunungan yang terdiri hanya dari gunung dan pohon di samping sebuah gerbang besar di Cakrawala yang memiliki papan nama megah bertuliskan kuil esensi naga. Kita mengikuti ujian di sini. Yuan mengangkat alis. Setelah menunggu beberapa menit lagi, seorang pria pertengahan mengenakan jubah kolorful muncul di hadapan mereka dengan melompat ke atas gerbang. Selamat datang di ujian murid kuil inti naga. Sebelum kita mulai ujian, kita harus memastikan apakah kalian benar-benar memenuhi syarat untuk berada di sini. Pria pertengahan itu berbicara kepada mereka dengan suara keras. Di bawahku terdapat gerbang transportasi yang akan memindahkan kalian ke ruang ujian yang sebenarnya. Namun hanya mereka yang memiliki token ujian kuil esensi naga yang akan dipindahkan ke ruang ujian. Semua orang lain akan dipindahkan secara acak ke pegunungan di belakangku, dan ada banyak binatang buas yang berliaran di daerah itu. Jadi, jika kalian berpikir untuk menyelinap ke ujian murid kuil inti naga, aku mendesak kalian untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu, karena kami tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada kalian setelahnya. Nah, jika kalian sudah siap untuk mengikuti ujian murid kuil inti naga, silahkan maju dan masuk melalui gerbang. Setelah selesai berbicara, pria pertengahan itu melompat turun dari gerbang sebelum berjalan masuk ke dalam gerbang sebagai demonstrasi, lalu menghilang ke dalam portal. Dan setelah itu, orang-orang di sana mulai bergegas menuju gerbang. Sementara ada lebih dari sekedar beberapa orang di sana yang memutuskan untuk tetap berdiri sendiri, tidak dekat gerbang, jelas ragu untuk melanjutkan. Adapun Yuan, dia mengikuti kerumunan dan masuk ke dalam gerbang. Sedetik setelah memasuki gerbang, bersama dengan setiap orang yang memasuki gerbang itu, Yuan dipindahkan ke padang rumput luas dan kosong yang membentang hingga Cakrawala. Begitu jauh, ada gerbang lain yang menyerupai gerbang yang baru saja mereka masuki, beberapa mil jauhnya dari lokasi mereka. Di mana kita? Orang-orang di sana bingung mengapa mereka dibawa ke padang rumput kosong ini. Apalagi mungkin mereka lakukan di tempat ini yang berkaitan dengan ujian. Setelah menunggu beberapa menit hingga semua orang berkumpul, pria pertengahan itu berjubah kolorful mulai berbicara. Ini akan menjadi ujian pertama kalian. Di padang rumput luas yang membentang lebih dari 10.000 mil ini, terdapat 1.000 lempengan giok tersembunyi, dan hanya mereka yang memiliki lempengan giok yang dapat maju ke tahap ujian selanjutnya. Kalian semua memiliki waktu 2 hari untuk maju ke ujian berikutnya, dengan memasuki gerbang di sana, sebelum kalian secara otomatis didiskualifikasi dan diusir dari tempat ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Para peserta di sana langsung mengangkat tangan mereka. Ujian macam apa ini? Aku tidak mengerti bagaimana mencari jarum di tumpukan jerami ada hubungannya dengan menjadi murid kuil inti naga. Pria parubaya itu menoleh kepada orang yang baru saja berbicara dan berkata, "Ini adalah ujian berdasarkan keberuntunganmu. Kami hanya menguji takdirmu. Apakah kau ditakdirkan untuk menjadi murid atau tidak? Meskipun kau mungkin tidak memahaminya, keberuntungan dan takdir seseorang memainkan peran besar di dunia kultivasi. Dan tanpa keduanya, kau tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat di dunia kultivasi. Dan kuil inti naga kami tidak membutuhkan orang seperti itu." Tuan senior, apa sebenarnya yang Anda maksud dengan tersembunyi? Apakah mereka dikubur di bawah tanah atau hanya ditempatkan di sekitar padang rumput ini? Tanya peserta lain beberapa saat kemudian. Pria parubaya itu tersenyum menanggapi pertanyaan peserta dan berkata, "Ada 997 keping giok yang biasanya berada di atas tanah, dengan 3 keping giok khusus terkubur di dalam tanah. Jika ada di antara kalian yang berhasil menemukan keping giok yang terkubur di dalam tanah, kalian akan menerima hadiah yang sangat istimewa di akhir ujian jika kalian lulus ujian. Atau kalian dapat menukarkan keping giok tersebut untuk secara otomatis menjadi murid. Namun jika kalian melakukan itu, kalian akan kehilangan hadiahnya. Pilihannya terserah kalian." Setelah menjawab beberapa pertanyaan lagi, pria paruhbaya itu berkata, "Pemeriksaan pertama dimulai." Setelah pria paruhbaya itu menyelesaikan kalimatnya, ribuan orang yang berkumpul di sana mulai berpencar ke segala arah dan berlarian sambil menoleh ke kiri dan ke kanan tanpa berhenti. Sementara itu, Yuan berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ini tidak jauh berbeda dari saat aku harus memetik rumput roh bersama Yuroh. Aku seharusnya bisa menemukannya dengan indera ilahiku, pikir Yuan dalam hati.
Kenapa anak muda ini cuma berdiri di situ? Pria parubaya itu menoleh ke arah Yuan setelah menyadari tingkah lakunya yang aneh. Namun ketika melihat aura kuat yang terpancar samar-samar dari tubuh Yuan, ia langsung tersentak kaget. Prajurit roh tingkat 5, kenapa sih orang seperti itu ikut ujian murid kita? Dia bisa langsung lolos menjadi murid dalan kalau bicara dengan tetua sekte. Bukan hanya pria parubaya itu yang menyadari kehadiran Yuan yang begitu kuat. Beberapa tokoh di antara para peserta juga memperhatikannya. Lebih jauh lagi, para tetua sekte yang menyaksikan ujian murid dari suatu tempat di dalam kuil inti naga dengan sebuah harta karun, semuanya bertanya-tanya mengapa seseorang dengan level seperti dia mau repot-repot mengikuti ujian yang ditujukan untuk pemula atau mereka yang tidak memiliki latar belakang. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mengira Yuan mungkin adalah mata-mata yang dikirim dari tempat lain. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Yuan menutup matanya dan mulai menggunakan indera ilahinya untuk mencari gulungan giok. Malah indera ilahi, mustahil. Dia hanya seorang prajurit roh. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan indera ilahi? Tapi aura itu, perasaan ini, dia pasti menggunakan indera ilahi. Pria parubaya itu menjadi semakin terkejut setelah menyadari apa yang sedang dilakukan Yuan. Hampir terjatuh duduk karena kaget. Sementara itu, di suatu tempat di kuil inti naga, selusin tetua sekte berkumpul dan mengamati situasi dari sebuah ember besar dengan air yang memproyeksikan apapun yang terjadi di ruang ujian. Astaga, siapa orang ini? Dia bahkan bisa menggunakan indera ilahi saat masih di ranah prajurit roh. Siapapun dia, latar belakangnya pasti sangat berpengaruh. Mungkin itu sebabnya dia menyembunyikan identitasnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membiarkan dia ikut serta dalam ujian? Mari kita terus mengamati untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Saat banyak pasang mata mengawasi setiap gerak-gerik Yuan, Yuan sendiri telah menemukan 6 keping giok dengan indera ilahinya. Terlalu mudah jika aku mencari lempengan giok biasa. Mari kita coba mencari yang terkubur di dalam tanah untuk mendapatkan hadiah spesial itu. Apalagi aku punya waktu 2 hari penuh. Dengan pemikiran itu, Yuan berjalan-jalan mengelilingi padang rumput dengan indera ilahinya yang aktif. Setelah berjalan-jalan selama 3 jam, sambil terus mengamati sekeliling dengan indera ilahinya, Yuan tiba-tiba berhenti bergerak. Oh, jadi ini dia. Yuan mengambil kembali jurang berbintangnya dan menggunakannya untuk menggali lubang di tanah. Beberapa saat kemudian, dia mengambil lempengan giok berwarna merah dari tanah. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikannya terdiam karena mereka tidak menyangka seseorang dengan indera ilahi akan berpartisipasi dalam ujian murid mereka. Begitu saja keberuntungan dan takdir itu dikaitkan. Pria parubaya itu mengelah nafas setelah melihat giok merah terlepas dari tangan Yuan. Setelah mendapatkan salah satu dari 3 gulungan giok khusus, Yuan melanjutkan berjalan menuju gerbang. Namun pria parubaya yang mengawasi ujian itu tiba-tiba mendekati Yuan dan menghalangi jalannya. Selamat atas penemuan gulungan giok istimewa pertama anak muda. Saya Tetua Long, Tetua Sekte Istana Luar dari Kuil Inti Naga. Bolehkah saya tahu namamu? Pria parubaya itu berbicara kepada Yuan dengan suara sopan. Yuan, jawabnya. Tawis Yuan ya. Omong-omong karena kau punya slip giok spesial, izinkan saya menjelaskan beberapa hal lagi kepadamu. Kau bisa mendapatkan slip giok spesial di setiap ujian, dan semakin banyak yang kau kumpulkan, di akhir semakin baik hadiah yang akan kau dapatkan. Selain itu, jika kau berhasil mendapatkan slip giok spesial di setiap ujian, kau akan bisa memasuki kuil naga selama 24 jam. Kuil naga? Apa itu? Tanya Yuan. Kuil naga adalah tempat yang sangat istimewa yang hanya dapat diakses oleh pemimpin sekte kuil inti naga. Dan begitu berada di dalamnya, kau akan memiliki waktu terbatas untuk mencari dan mendapatkan sebanyak mungkin harta karun dalam waktu yang diberikan. Adapun jenis harta karun apakah yang dapat kau temukan di dalamnya, kau akan mempelajari lebih lanjut jika kau benar-benar berhasil mendapatkan akses ke tempat itu. Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Semoga berhasil Tawis Yuan. Tetua Long berkata kepadanya sebelum meninggalkannya sendirian dan kembali mengawasi peserta lainnya. Setelah Tetua Long pergi, Yuan terus bergerak maju dan memasuki gerbang beberapa saat kemudian, menghilang dari padang rumput. Setelah Yuan pergi, Tetua Long menoleh ke langit dan berkata, namanya Yuan, seorang jenius yang dapat menggunakan indera ilahi saat masih di ranah prajurit roh tidak mungkin sembarangan orang.
Sementara itu, beberapa tetua sekte yang menyaksikan ujian tersebut meninggalkan ruang penonton dan mulai berusaha mengungkap latar belakang Yuan yang sebenarnya. Ini ujian kedua, Yuan melihat sekeliling area yang menyerupai hutan belantara. Selamat atas keberhasilanmu dalam ujian pertama. Untuk lulus ujian kedua, kamu harus memburu makhluk ajaib. Seorang wanita muda tiba-tiba mendekati Yuan dan berkata kepadanya, "Memburu makhluk ajaib? Sempurna," kata Yuan. Wanita muda itu mengangkat alisnya setelah melihat antusiasme Yuan. Biasanya, seseorang tidak akan bereaksi dengan gembira ketika disuruh memburu makhluk ajaib, melainkan gugup. Wanita muda itu kemudian berkata dengan cemberut, "Meskipun ada tetua sekte yang tersebar di tempat ini, untuk memastikan insiden seminimal mungkin, kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda, dan sudah banyak peserta yang meninggal di sini." Begitu, Yuan mengangguk, namun suaranya sama sekali tidak terdengar khawatir. Wanita itu terdiam, namun ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk melihat tingkat kultivasi Yuan, matanya terbelalak kaget. "Prajurit roh tingkat 5, serunya dengan suara lantang. Iya, aku berada di level prajurit roh ke-5. Apa ada yang salah dengan itu?" Yuan bertanya padanya dengan suara polos. "Iya, maksudku, tidak." Wanita itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi pertanyaan Yuan. Meskipun ujian tersebut tidak melarang prajurit roh untuk berpartisipasi, mereka juga belum pernah memiliki peserta sekuat Yuan sebelumnya, karena kebanyakan orang di atas alam murid roh akan secara otomatis diterima di kuil inti naga tanpa perlu lulus ujian. Selain itu, sebagian besar makhluk ajaib dalam ujian ini hanya berada di tingkat murid roh, dan hanya sedikit yang berada di tingkat prajurit roh. Tidak mungkin seseorang di tingkat prajurit roh level 5 akan kesulitan di tempat ini. Setelah hening sejenak, tetua sekte berdeham sebelum berbicara. Pokoknya, untuk lulus ujian ini, kalian harus memburu makhluk ajaib untuk mendapatkan poin, tepatnya 100 poin. Tergantung pada level makhluk ajaib yang kalian kalahkan, kalian akan mendapatkan sejumlah poin tertentu. Misalnya, makhluk ajaib level 1 murid roh akan memberi kalian 1 poin, dan makhluk ajaib level 3 murid roh akan memberi kalian 3 poin. Sedangkan untuk makhluk ajaib di atas level murid roh, semuanya akan memberi kalian 25 poin. Akan ada batas waktu 3 hari untuk ujian ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Yuan mengangguk sebelum bertanya, "Bagaimana dengan selip giok khusus itu? Bagaimana cara mendapatkannya di sini?" Selempang giok istimewa itu, Yuan kemudian menunjukkan padanya selip giok merah yang diperolehnya dari ujian pertama. "Oh itu, sudah lama sekali sejak seseorang mencoba mendapatkannya sehingga saya hampir melupakannya. 1000 poin. Jika kamu bisa mendapatkan 1000 poin, kamu akan mendapatkan slip giok istimewa," kata wanita muda itu. 1000 poin? Ini mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada ujian sebelumnya, gumam Yuan. Setelah hening sejenak, Yuan bertanya kepada tetua sekte, "Senior, di mana saya dapat menemukan binatang ajaib terhebat di tingkat prajurit roh?" Di sana," tetua sekte menunjuk ke arah barat. "Terima kasih," kata Yuan padanya sebelum berlari ke arah barat. Dari mana datangnya orang aneh seperti itu? Prajurit roh tingkat 5, dia sudah hampir mencapai tingkat kultivasiku. Namun dia mengikuti ujian. Tetua sekte menggelengkan kepalanya setelah Yuan pergi. Plus 4 poin. Sebuah notifikasi muncul setelah Yuan membunuh seekor makhluk ajaib di alam murid roh tingkat 4 dalam satu serangan dengan Empyrean Overlord. Wah, pedang ini sangat dahsyat. Pedang roh tak ada apa-apanya dibanding ini. Yuan menatap pedang besar di tangannya yang terasa tidak lebih berat dari sebatang kayu dengan tatapan yang menakjubkan. Meskipun monster itu hanya berada di level murid roh tingkat 4, dia berhasil membunuhnya dengan ayunan santai yang hampir tidak memiliki kekuatan, hampir seperti mengiris tahu dengan pisau yang tajam. Tak ada perlawanan dari makhluk ajaib itu.